Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Melindawati, NIM 8568353883, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Pada video praktikum kali ini, saya akan membahas tentang gerak pada tumbuhan yang meliputi gerak sesismonasti, gerak nistinasti, dan gerak geotropisme. Yang pertama, gerak sesismonasti. Gerak sesismonasti adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan sentuhan tanpa memperhatikan arah datangnya rangsangan. Contohnya dapat kita lihat pada tumbuhan putri malu, saat disentuh daunnya akan menutup sebagai bentuk respon terhadap rangsangan tersebut. Untuk melihat gerakannya dengan jelas, saya akan memperlihatkan gerak sesismonasti dengan 3 cara. Yang pertama, menyentuh putri malu secara lembut. Reaksi yang terjadi ketika disentuh lembut, daun menutup perlahan dan tidak seluruhnya menutup rapat. Yang kedua, menyentuh putri malu secara sedang. Reaksi yang terjadi lebih cepat dan daun menutup lebih rapat dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, menyentuh putri malu secara kasar atau kuat. Reaksi yang terjadi yaitu daun langsung menutup cepat sekali, bahkan sampai ke batangnya ikut tertekuk ke bawah. Kesimpulannya, tumbuhan putri malu dapat merespon sentuhan dengan menutup daunnya. Semakin besar rangsangan yang diterima, semakin cepat dan kuat reaksi geraknya. Yang kedua, gerak nistinasti. Gerak nistinasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena adanya pengaruh cahaya, baik itu malam ataupun siang. Contohnya, melalui perbedaan antara dua tumbuhan putri malu yang satu ditutupi dengan kardus dan satunya tidak ditutupi. Pertama, kita menyiapkan 2 tanaman putri malu, lalu kita beri tanda A dan B. Tanaman A tidak akan ditutupi, dibiarkan di tempat yang terang. Tanaman B akan ditutupi menggunakan kardus agar tidak terkena cahaya. Selanjutnya, kita menutupi tanaman B dengan kardus, lalu menunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, kita buka kardusnya dan amati perbedaannya antara kedua tanaman tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa daun putri malu yang ditutupi kardus tampak menutup atau layu karena tidak mendapatkan cahaya. Sementara itu, daun putri malu yang tidak ditutupi tetap terbuka dan segar karena masih menerima cahaya dari lingkungan. Kesimpulannya, putri malu yang tidak mendapatkan cahaya akan menutup daunnya, sedangkan yang terkena cahaya akan membuka daunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dapat merespon perbedaan kondisi cahaya di sekitarnya melalui perubahan posisi daun. Yang ketiga, gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gerak geotropisme dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, gerak geotropisme positif, yaitu akar yang tumbuh menjulang ke bawah. Yang kedua, gerak geotropisme negatif, yaitu batang yang tumbuh menjulang ke atas. Untuk percobaannya, pertama saya menanam biji kecambah pada media tanam dan menunggu sampai kecambah tumbuh cukup tinggi. Setelah kecambah tumbuh tegak dan terlihat batang serta akarnya, saya kemudian memiringkan wadahnya. Setelah itu, saya mengamati selama 3 hari untuk melihat arah pertumbuhan batang dan akar. Dari hasil pengamatan, saya mendapatkan bahwa kecambah yang dimiringkan menunjukkan perubahan arah pertumbuhan. Batangnya membengkok ke atas berusaha mencari arah berlawanan dari gravitasi. Akarnya tumbuh ke bawah mengikuti. Kesimpulannya, pada percobaan ini terlihat bahwa tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan arah pertumbuhannya terhadap gaya gravitasi. Akar mengalami geotropisme positif karena tumbuh ke bawah, sedangkan batang mengalami geotropisme negatif karena tumbuh ke atas meskipun posisi wadahnya dimiringkan. Itu saja video praktikum hari ini. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.